Oke, kita lanjut dengan Cloud Security Threats atau ancaman keamanan awan. 1. Traffic eavesdropping atau penyadapan lalu lintas data. Pernah nggak kalian lagi chatting, terus tiba-tiba ada perasaan, jangan-jangan chat ini ada yang baca nih. Nah, di dunia cloud, itu bisa terjadi kalau kita nggak hati-hati. Namanya traffic eavesdropping. Ini adalah saat data yang kita kirim dari laptop ke server cloud diintip diam-diam oleh pihak jahat. Mereka nggak mencuri secara langsung, tapi mereka membaca data kita, seperti pencuri yang mengintip password dari jauh. Akibatnya, kerahasiaan data kita terancam. Misalnya, kalian lagi upload tugas kuliah ke Google Drive. Ada yang nyadap data di tengah jalan. Bahaya kan? Untuk mencegah hal ini, kita perlu menerapkan enkripsi, yang membuat data kita seperti kode rahasia yang hanya bisa dibaca oleh penerima aslinya. Selain itu, pastikan selalu menggunakan koneksi aman, seperti HTTPS, agar data yang dikirim tidak bisa diintip. 2. Malicious intermediary atau perantara jahat. Lanjut, ada ancaman yang lebih parah, yaitu malicious intermediary. Ini adalah situasi di mana ada pihak ketiga yang nggak diundang dalam obrolan digital kita, yang nggak cuma mengintip, tapi juga mengedit data kita sebelum sampai ke tujuan. Contohnya, kalian kirim file tugas ke dosen, tapi file itu diubah di tengah jalan oleh pihak jahat sehingga isinya jadi dokumen yang salah. Akibatnya, kalian bisa kena masalah. Untuk mencegah ini, gunakan koneksi yang aman seperti HTTPS atau VPN, yang memastikan pesan kita sampai ke tujuan tanpa ada yang mengutak-atik di tengah jalan. 3. Denial of service atau penolakan layanan. Kalian semua pernah ikut pemilihan presiden BM kan? Terus tiba-tiba servernya down pas baru mau pilih calon kita? Itu bisa jadi akibat serangan denial of service. Intinya, server cloud dibanjiri permintaan palsu hingga kelebihan beban. Analoginya, bayangin kalian ngantri makan di kantin kampus, tapi ada orang-orang iseng yang pura-pura pesan makanan tanpa niat makan. Akhirnya, kalian yang benar-benar butuh malah nggak kebagian. Solusi untuk masalah ini adalah dengan menerapkan mekanisme seperti load balancer, yang membantu mendistribusikan permintaan ke beberapa server agar beban kerja tetap stabil. Selain itu, sistem deteksi dini serangan seperti intrusion detection system bisa membantu mengenali pola serangan dan menghentikannya sebelum terjadi kerusakan besar. 4. Insufficient authorization atau otorisasi yang tidak memadai. Ancaman ini muncul kalau ada orang yang nggak berhak, tapi tiba-tiba bisa mengakses data atau sistem penting. Misalnya, ada mahasiswa yang nggak sengaja dikasih akses ke soal ujian karena dosennya lupa setting izin file di Google Drive. Masalah ini bisa diperparah kalau password yang digunakan terlalu lemah, seperti 123456. Ini seperti membiarkan pintu rumah kalian terbuka lebar untuk pencuri. Untuk mencegah hal ini, gunakan autentikasi 2 langkah untuk menambah lapisan keamanan. Selain itu, buatlah password yang kuat dan sulit ditebak, dengan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. 5. Virtualization attack atau serangan virtualisasi. Virtualisasi memungkinkan banyak pengguna berbagi perangkat keras yang sama dengan ruang kerja yang terisolasi. Tapi, kalau ada satu pengguna yang menyalahgunakan akses mereka, hal ini bisa mengancam keamanan seluruh sistem. Misalnya, ada mahasiswa yang diberi akses ke server virtual untuk tugas, tetapi dia menyalahgunakannya untuk mengakses data pengguna lain, atau bahkan merusak server fisik di baliknya. Solusinya adalah dengan memastikan cloud provider memiliki sistem keamanan yang kuat, seperti isolasi yang ketat antara pengguna satu dengan lainnya. Selain itu, pembaruan perangkat lunak virtualisasi secara rutin juga sangat penting untuk mencegah eksploitasi celah keamanan. 6. Overlapping trust boundaries atau tumpang tindih wilayah kepercayaan. Ini mirip kasus di kos-kosan dengan banyak penghuni. Bayangkan kalian berbagi kamar dengan seseorang yang kalian percayai, tapi teman sekamar kalian mengundang orang asing yang ternyata pencuri. Di cloud, ini terjadi jika ada beberapa pengguna berbagi sumber daya yang sama, tapi salah satu pengguna membawa ancaman ke lingkungan yang sama. Akibatnya, pengguna lain yang sebenarnya aman jadi ikut terdampak. Solusinya adalah memisahkan wilayah kerja pengguna dan membatasi akses dengan izin yang ketat.
Dengan begitu, setiap pengguna hanya bisa mengakses bagian mereka sendiri tanpa memengaruhi pengguna lain. Kesimpulan dan tips untuk mahasiswa. Pertama, selalu gunakan koneksi yang aman seperti HTTPS atau VPN saat mengakses layanan cloud. Kedua, terapkan encryption untuk melindungi data sensitif. Ketiga, gunakan password yang kuat dan aktifkan autentikasi 2 langkah. Keempat, pilih layanan cloud dengan reputasi keamanan yang baik, terutama untuk tugas kuliah atau proyek kelompok. Kelima, jangan bagikan akses ke file atau data sensitif kepada orang yang tidak dipercaya. Keenam, selalu perbarui perangkat lunak, terutama jika kalian menggunakan server virtual untuk tugas atau penelitian. Dengan memahami ancaman ini dan menerapkan langkah-langkah pencegahan, kalian dapat menggunakan layanan cloud dengan lebih aman dan percaya diri. Mari kita mulai dari sekarang dengan menjadi pengguna teknologi yang bijak dan cerdas.